Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu pokok bahasan kita yang berkaitan dengan reinforcement dalam behaviorisme. Jadi dalam pendidikan kesehatan, perubahan perilaku adalah merupakan harapan, ya. Harapan bahwa supaya kegiatan pendidikan kesehatan ini supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharapkan oleh orang yang melakukan pendidikan kesehatan itu sendiri. Karena itu penting bagi para pelaku health educator ini melakukan reinforcement, ya, dalam perubahan terhadap perilaku yang ada. Karena itu dalam aliran psikologi, salah satu determinan utama kesehatan adalah perilaku. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan, yaitu lingkungan, perilaku, herediter, dan pelayanan kesehatan. Jadi perilaku ini merupakan hal yang penting dalam determinan kesehatan. Ya, tidak hanya lingkungan, kemudian herediter dan pelayanan, tetapi perilaku adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari determinan kesehatan itu sendiri. Perilaku dapat diubah ya melalui proses yang panjang tentunya, jadi tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Karena itu perlu pendidikan kesehatan sebagai komponen penting dalam kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan upaya membuat orang berperilaku sehat atau mengubah perilaku seseorang agar bisa berperilaku sehat. Ya, perilaku sehat ini tentu adalah merupakan harapan bagi kita semua supaya tidak menimbulkan risiko kesehatan atau berbahaya bagi kesehatan sehingga orang itu bisa sakit akibat perilaku yang tidak menguntungkan bagi kesehatan. Green mengatakan, atau Lawrence W. Green mengatakan bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi, ya, pengalaman belajar yang dirancang untuk memudahkan adaptasi perilaku yang kondusif bagi kesehatan secara sukarela. Karena itu pendidikan kesehatan tidak hanya sekedar kita menyampaikan materi, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengkombinasikan berbagai pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, ya. Sehingga memudahkan orang mengadaptasi dengan perilaku yang kondusif bagi kesehatan, ya tentunya dengan upaya sukarela. Aliran dalam psikologi, di dalam psikologi terdapat berbagai aliran atau mazhab atau pendekatan yang sering digunakan dalam membahas tentang perilaku ini. Nah, di sini ada 5 aliran, ya, atau mazhab. Yang pertama adalah aliran kognitif, kemudian aliran behavioralisme, aliran Gestalt, aliran humanistik, dan aliran psikoanalisa. Dua aliran yang mendominasi pemikiran tentang pembentukan dan perubahan perilaku adalah berkaitan dengan aliran behaviorisme dan aliran kognitif. Nah, dalam kedua aliran, karena aliran ini yang paling dominan, maka harus kita sadari bahwa dalam komponen kedua aliran ini, baik yang kognitif maupun behavioralisme ini didukung oleh persoalan stimulus atau rangsangan. Rangsangan yang datang
kepada seseorang, ya, sehingga orang dapat merespon atau memberikan tanggapan terhadap stimulasi yang diperoleh atau didapatkan. Ya. Nah, stimulus ini tentu tidak hanya sekedar stimulus yang ada, tetapi stimulus yang berkembang adalah stimulus yang berdasarkan pada alexity stimuli, kemudian diskriminatif stimuli, reinforcing stimuli, kemudian aversive stimuli, dan neutral stimuli. Ya. Kemudian tanggapannya tentu saja bisa operan, bisa responden. Nah, ini yang berkaitan dengan komponen yang ada dalam kedua aliran tadi, yaitu aliran aliran kognitif, ya. Stimuli atau stimulus, ya, yang bersifat eliciting stimuli ini adalah stimulus atau rangsangan yang menimbulkan tanggapan yang bersifat refleks tanpa pilihan yang didasari. Ya, contoh misalnya ketika kita melihat sinar matahari yang menerpa pada muka atau mata kita, maka secara tidak langsung kita berusaha pupil mata secara refleks mengecil, ya. Atau ketika melihat cahaya yang terang dari kendaraan, ya, mata kita akan merespons secara cepat, ya. Jadi eliciting stimuli ini adalah yang bersifat refleks. Jadi secara langsung otomatis kita memberikan respon, ya, terhadap rangsangan yang masuk, sehingga setiap rancangan yang masuk itu secara tidak sadar itu terbalas, ya, refleks diungkapkan, ya. Misalnya kalau orang dicubit langsung mengatakan sakit. Nah, ini adalah bentuk dari eliciting stimuli. Kemudian yang kedua adalah diskriminatif stimuli. Nah, dalam diskriminatif stimuli ini adalah rangsangan yang menimbulkan tanggapan berdasarkan pada pilihan, ya. Pilihan-pilihan yang ada, contoh misalnya panggilan orang tua terhadap anaknya, anak akan memenuhi, tapi bisa juga tidak walaupun panggilan itu bersifat maksa. Jadi misalnya seseorang dipanggil oleh orang tuanya, kemudian ya bisa saja dia langsung memanggil, ya, kemudian bisa atau memberikan respon, bisa juga ya, dia tidak memberikan respon. Nah, ini yang disebut dengan diskriminatif stimuli, ya. Nah, jadi didasarkan pada pilihan apakah orang itu mau memenuhi atau juga tidak memenuhi, ya. Nah, meskipun dipaksa pun dia tidak akan memberikan respon, ya. Kemudian reinforcing stimuli, yaitu rangsangan yang sebelumnya menghasilkan tanggapan yang menyenangkan sehingga dapat menimbulkan atau memperkuat respon yang sama di kemudian hari, ya. Contoh misalnya paracetamol yang diberikan kepada orang yang sedang sakit kepala dan sakit kepalanya hilang, ya. Ya, di kemudian hari ini akan minum obat paracetamol bila diberikan saat ia sakit kepala. Jadi karena dia sudah mendapat reaksi dari pengalaman yang lalu, kemudian dia berusaha untuk mengulangi lagi, ya. Jadi tanggapan yang dapat menimbulkan atau membuat respon yang sama, ya. Ya, kalau dia menganggap bahwa itu penting, maka dia akan melakukan hal yang sama. Kemudian aversive stimuli, yaitu rangsangan yang sebelumnya menghasilkan tanggapan yang tidak menyenangkan sehingga akan menghilangkan atau mengurangi tanggapan yang sama di kemudian hari, ya. Misalnya sebagai contoh asetosalitat yang diberikan kepada orang yang sedang sakit kepala dan mahnya kumat. Nah, ini kemudian hari ia menolak untuk minum asetosalilat untuk diberikan saat ia sakit kepala. Nah, ini jadi atau bisa saja orang yang diberikan informasi salah, kemudian mereka tidak mau mendengarkan informasi itu. Kemudian yang berikutnya adalah neutral stimuli, yaitu rangsangan yang tidak
menimbulkan tanggapan, perhatian sama sekali, atau tidak memberikan respon sama sekali. Ya. Adapun respon yang diberikan itu bisa berbentuk operan, respon, dan respon dan respon. Ya. Jadi operan respon ini adalah tanggapan yang tidak terjadi secara refleks atau tidak secara sukarela, melainkan melibatkan alternatif pilihan. Jadi, dia boleh melakukan respon, tetapi dalam responnya itu sifatnya adalah memerlukan alternatif yang lain sebagai pilihan. Misalnya ya ada roti, makan roti, tapi juga tidak ya. Ini bisa terjadi ya. Jadi misalnya ketika Anda untuk memilih media sosial, media sosial mana yang bisa Anda pilih ya. Jadi itu tidak menjadi ketergantungan. Yang penting bagi Anda adalah dapat mengakses media sosial yang ada. Kemudian responden respons, yaitu tanggapan yang terjadi secara refleks atau otomatis. Misalnya kalau tangan menyentuh besi panas ya segera menarik tangan, atau Anda ketika megang lilin panas ya atau sesuatu yang panas kemudian Anda tarik tangan Anda. Nah, ini yang disebut sebagai responden respon. Jadi tanggapan yang terjadi diberikan secara refleks seketika itu juga terhadap suatu persoalan ya. Kalau kita lihat bahwa pertama kali ketika makan es krim, ya tentu condition dan stimulusnya, kemudian berdampak pada unconditioned response, ya. Jadi respon yang tidak terkondisi, ya bisa saja yang ketika orang pertama sekali makan es krim tentu ya bisa saja merasa enak, bisa saja merasa mual, ya atau disebut dengan condition response. Nah, jadi karena dia menganggap bahwa itu yang pertama sekali ya dia rasakan sehingga menimbulkan efek bisa saja tadi unconditioned response ya bentuknya merasa enak atau bisa juga condition response ya mual. Nah, tetapi bila keracunan makanan misalnya salad ya maka ini disebut dengan unconditioned stimulus. Nah, unconditioned stimulus ini adalah kondisi respon yang biasanya ditandai dengan gejala, ya gejala mual. Nah, pada konteks ini tentu orang akan mendapatkan respon itu didasarkan pada apakah dia sering mendengar atau mendapat informasi yang berkaitan dengan pesan yang disampaikan. Kemudian kalau dia merasa mungkin ini pertama kali, nah ada dua alternatif atau dua kemungkinan yang terjadi. Ya. Bisa merasa enak, bisa merasa tidak enak. Nah, ketika dia merasa enak, maka ini yang disebut dengan unconditioned response. Ya. Jadi respon yang tidak biasa. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya condition response ya tentu karena itu dianggap yang pertama. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau dia misalnya mendengar berita atau pesan yang disampaikan kemudian tidak baik, kemudian itu yang disebut dengan unconditioned stimulus, kemudian respon yang ditimbulkannya adalah berupa mual yang merupakan conditioned response. Ya. Karena memang kondisinya adalah informasi yang disampaikan tidak baik, kemudian menimbulkan efek yang tidak baik. Ya, disebabkan karena memang pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak baik, tentu saja pantas dia akan berusaha untuk merespon tidak baik. Nah, misalnya kita ambil contoh ya, dalam bentuk pendekatan penggunaan penguatan ya, scheduling, penjadwalan, shaping, pembentukan, dan hierarchy of reinforcement. Nah, jadi ada 3 pendekatan penggunaan penguatan yaitu scheduling atau penjadwalan, shaping, pembentukan, dan hierarchy of reinforcement. Ya. Hierarchy of reinforces. Nah, jadi pada tahap ini
anak ya diberikan buku misalnya, kemudian dibaca sampai selesai, dapat pujian dari ibunya ya, katakanlah seperti itu. Nah, anak diberikan buku ini disebut dengan diskriminatif stimulus. Ya, artinya bahwa anak boleh memilih. Nah, jadi buku ya buku mana saja yang ingin dibacanya ya. Kemudian dari buku yang dibacanya tentu bisa saja dibaca sampai selesai. Maka ketika dia membaca sampai selesai, maka operannya adalah operan response. Ya, karena tadi buku dibaca kemudian habis ya. Kemudian dapat penghargaan yaitu reinforcing stimulus ya. Dapat pujian, dapat penghargaan ya. Ini termasuk dalam kategori reinforcing ya, penguatan ya. Jadi ketika dia diberikan pujian maka itu adalah sebuah penguatan. Oleh sebab itu dalam penguatan tadi kita sudah jelaskan bahwa ada yang penjadwalan, kemudian ada yang pembentukan, kemudian ada yang penguatan berdasarkan pada turunan. Nah, kan misalnya ada ranking 1, 2, 3, nah, itu yang bersifat hierarchy of reinforces. Nah, jadi tidak hanya pada misalnya pada waktu tertentu itu disebut dengan penjadwalan. Ya. Kemudian dalam scheduling ya penjadwalan reinforcement ada 4 hal yang kita perhatikan ya. Yaitu berkaitan dengan variabel, kemudian fix, interval dan rasio. Nah, dalam variabel ini bisa variabel interval reinforcement. Ya, jadi kalau dia variabel, maka masuk dalam variabel interval. Sini variabel, sini interval, maka disebut dengan variabel interval. Ya. Ada jeda waktunya. Ya. Nah, sementara kalau dia masuk pada variabel, kemudian rasio, maka di sini menjadi variabel rasio enforcement. Ya, jadi kalau ini lebih pada penguatan pada variabel interval, kalau ini lebih pada penguatan variabel rasio. Kemudian ketika dia masuk wilayah fixed interval, maka dia masuk wilayah fixed interval reinforcement. Kemudian kalau dia masuk wilayah fixed rasio, maka menghasilkan fixed rasio reinforcement. Nah, jadi ada 4 hal yang mestinya kita perhatikan dalam penjadwalan ini, yaitu interval, rasio, variabel, dan fix. Ya. Jadi variabel ini bisa berubah-ubah. Jadi interval dengan jarak waktu, kemudian rasio dapat diterima secara akal sehat. Ya. Scheduling atau penjadwalan ini adalah yang bersifat continuous reinforcement, ya, pemberian penguatan berupa imbalan setiap kali suatu perilaku yang dijalankan. Jadi kalau misalnya dia melakukan perilaku yang setiap kali dia lakukan kemudian berprestasi, misalnya seperti anak misalnya ketika dia ranking terus kemudian diberikan hadiah, maka ini disebut dengan continuous reinforcement. Ya. Jadi berlanjut terus sampai dia misalnya katakanlah tadinya dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Jadi ini bentuk dari penguatan setiap kali suatu perilaku yang dijalankan. Kemudian variable interval reinforcement yaitu pemberian penguatan setelah memberikan waktu tidak menentu munculnya perilaku. Ya.
Jadi kalau misalnya pada waktu yang tidak menentu, kemudian dia menimbulkan perilaku kesehatan, katakanlah, ya, maka itu diberikan penguatan. Ya. Bisa hadiah, bisa pujian, dan sebagainya. Ya. Nah, ini misalnya ketika dia bisa menjawab soal yang kita tanyakan, kemudian diberikan applause, ya, atau tepuk tangan, ya, atas jawaban yang benar. Maka ini adalah bentuk variabel interval reinforcement, yaitu pemberian penguatan setelah beberapa waktu, karena dia sifatnya tidak menentu, berubah-ubah. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi sewaktu-waktu ketika ada event, ada kegiatan, sehingga memunculkan perilaku yang dapat meningkatkan pemahaman, ya, kemudian perubahan perilaku yang lebih baik, maka pada saat itu juga diberikan penguatan. Kemudian variabel rasio reinforcement, yaitu pemberian penguatan setelah beberapa kali atau tidak menentu perilaku dijalankan. Jadi pada saat pemberian penguatan beberapa kali, misalnya katakanlah dia ketika satu kali tidak diberikan penguatan, ya, dua kali tidak diberikan penguatan, ketiga kalinya baru diberikan penguatan. Nah, ini bentuk dari variabel rasio reinforcement. Kemudian fixed interval reinforcement, yaitu pemberian penguatan setelah beberapa waktu tertentu. Jadi penguatan dilihat dari perubahan rentang waktu, ya. Meskipun dia tidak melakukan sesuatu atau perilaku kesehatan yang dimunculkan, tetapi karena sudah rentang waktunya harus diberikan reinforcement atau penguatan, maka mau tidak mau harus diberikan penguatan. Ya, tentu penguatan ini bermacam-macam, ya, tidak hanya berupa imbalan, tetapi juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemudian fixed ratio reinforcement, yaitu pemberian penguatan setelah beberapa kali tertentu muncul perilaku. Ya. Jadi beberapa kali, kemudian kegiatan baru ada pengaruh dari perilaku yang memungkinkan untuk diberikan penguatan. Jadi bisa saja dalam waktu beberapa kali, ya, baru diberikan, baru dia muncul perilaku kesehatannya. Nah, ini yang diberikan penguatan. Jadi tidak pada saat berkali-kali, tetapi pada saat beberapa kali perilaku itu yang dimunculkan, kemudian baru dia diberikan perilakunya baru muncul, ya, perilaku kesehatannya. Nah, misalnya kalau kita ambil contoh yang paling sederhana adalah misalnya ketika dia sekolah yang tidak pernah dapat ranking berkali-kali, kemudian baru dapat ranking. Nah, itu yang tadi disebut. Kemudian jenis penguatan, ya. Jadi penguatan ini berdasarkan sifatnya, ada yang bersifat alamiah dan ada yang bersifat artifisial. Nah, yang bersifat alamiah ini adalah sebagai hasil dari perilaku, misalnya hilang rasa sakit sesudah minum obat. Ya. Jadi ini alamiah. Jadi secara alamiah, ya, memang ketika seseorang diberikan obat, ya tentu ya, hilang rasa sakit, ya. Nah, tapi tentu sesuai dengan obatnya, ya. Obat yang diberikan, kemudian rasa sakit pun hilang, ya. Sementara itu dalam artifisial, yaitu imbalan diberikan secara sengaja atas keberhasilan suatu perilaku, ya. Jadi memang sudah direncanakan, sudah dibuat sedemikian rupa bahwa reinforcement ini harus dilakukan karena memang ada prestasi, ada perubahan perilaku yang dimunculkan yang mengarah kepada kebaikan atau perilaku kesehatan yang dimunculkan. Nah, contoh misalnya economic token, ya, hadiah yang bersifat ekonomi atas keberhasilan perilaku tersebut. Ya. Nah, misalnya penguatan artifisial ini berasal dari diri sendiri atau self
reinforcement. Ya. Nah, jadi berasal dari dirinya sendiri, kemudian dia memberikan apresiasi kepada dirinya atas apa yang dilakukannya. Ya. Nah, bahwa dia merasa puas, merasa senang dengan apa yang dianggapnya sudah merupakan suatu keberhasilan. Nah, tetapi ada juga yang berasal dari orang lain atau dari luar dirinya, ya, yang memberikan apresiasi terhadap dirinya karena dianggap memberikan kontribusi bagi perilaku kesehatannya tadi. Jadi konteks kita masih pada konteks perilaku. Kemudian jenis penguatan ini, ya, akibat terhadap perilaku tersebut, maka reinforcement atau perilaku atau katakanlah reward, ya, maka bisa dalam dua bentuk, ya. Ada yang dalam bentuk positif, ya, atau yang disebut dengan positive reinforcement, yaitu apabila seseorang yang diberikan penghargaan, gitu ya, diberikan pujian, ya, atas keberhasilan yang sudah dilakukan, maka itu bersifat penguatan positif atau disebut dengan positive reinforcement. Sementara penguatan negatif, ya, atau negative reinforcement ini adalah penguatan yang bersifat negatif, ya. Ya, bisa saja bentuknya cacian, ya, hinaan dan sebagainya, ya. Nah, tentu ini adalah bentuk sebenarnya penguatan. Ya, jadi dengan penguatan yang selama ini mungkin tidak hanya sekedar yang bersifat positif, tapi ada juga yang bersifat negatif. Ya. Kemudian di samping penguatan ada yang disebut dengan hukuman atau yang disebut dengan punishment. Ya. Ya, punishment ini ya, memang termasuk dalam kategori sebenarnya penguatan negatif. Ya. Ya, karena biasanya punishment itu disebabkan oleh kesalahan. Jadi sanksinya adalah berupa ya macam-macam, atau hukuman tipe 1 atau level 1, hukuman tipe 2 atau level 2. Ini disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi oleh seseorang, ya, atau masyarakat atau kelompok masyarakat tadi. Ya. Berdasarkan akibatnya terhadap perilaku, kalau kita lihat pada penguatan positif atau positive reinforcement ini adalah penguatan yang kalau ia ada atau muncul menyebabkan perilaku meningkat. Nah, contoh rasa enak pada obat sirup membuat anak mau minum obat. Ya. Jadi anak mau obat ya karena tadi ada sirupnya enak. Ya. Jadi ya rasa jeruk, rasa madu dan sebagainya ini membuat anak senang minum obat. Jadi ya, ada dua keuntungan di situ. Yang pertama adalah obatnya itu sendiri, kemudian ketika dia menikmati obatnya itu ya dengan rasa yang enak. Kemudian penguatan negatif atau negative reinforcement adalah penguatan yang keberadaannya membuat perilaku sulit muncul. Ya. Bila dihilangkan akan memudahkan perilaku muncul. Contoh misalnya rasa pahit pada obat yang bisa dihilangkan akan memperbesar kemungkinan perilaku untuk muncul. Jadi rasa pahit pada obat ya tentu bisa dihilangkan ya. Kemudian perilaku akan memperbesar kemungkinan perilaku untuk muncul. Jadi kalau misalnya orang diberikan obat pahit maka dia akan berat ya untuk minum obat tersebut. Padahal obat itu adalah dapat menyembuhkan dirinya dari sakit. Misalnya contoh, misalnya pada jamu. Ya. Nah. Kemudian berdasarkan akibatnya terhadap perilaku adalah tadi hukuman tipe 1 atau punishment type 1. Ya. Penguatan yang kalau ia muncul menyebabkan perilaku tidak atau sulit untuk muncul. Ya. Contoh anak bolos sekolah dipecut dengan lidi ya, atau diberikan hukuman. Ya. Nah, hukuman tipe 2 atau punishment type 2 yaitu penguatan bila dihilangkan akan membuat perilaku tidak akan sulit muncul. Contoh anak pergi sekolah dapat uang jajan dan transport. Bila anak bolos sekolah maka hanya diberi uang transport sedangkan uang jajannya tidak diberikan. Atau malah
kedua-duanya ya sekali ya tidak diberikan ya. Nah, dalam hal ini hilangnya uang jajan merupakan hukuman tipe 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 2 ini ya. Nah, sekarang kita lihat jenis penguat ya menurut keberadaan dan pengaruhnya terhadap perilaku. Kalau kita perhatikan di sini pengaruh penguat terhadap perilaku dapat berbentuk muncul, menguat, hilang, berkurang. Jadi pengaruh penguat terhadap perilaku ini bisa muncul atau menguat atau hilang atau berkurang. Kemudian keberadaan penguat itu sendiri, jadi penguat ini ada ditiadakan, tiada ditiadakan. Jadi dalam keberadaan penguat ini ada ditiadakan, kemudian tidak ada ditiadakan. Contoh ya. Nah, kalau muncul atau menguat, maka arahnya adalah penguatan positif. Nah, karena ini ada atau diadakan, kemudian muncul menguat. Nah, ini keberadaan penguatnya ini dalam bentuk positif. Karena kedua-duanya ada atau diadakan, muncul dan menguat. Maka ini kategorinya adalah penguat positif. Sementara kalau kita lihat pada pengaruh penguat terhadap perilaku, muncul menguat dan tidak ada ditiadakan, maka penguatnya adalah penguat negatif. Jadi muncul menguat, kemudian tidak ada ditiadakan. Maka ini disebut sebagai penguat negatif. Kemudian pengaruh penguat terhadap perilaku, yaitu hilang atau berkurang, kemudian ada ditiadakan. Jadi ada diadakan, ya, ada diadakan yaitu di mana hukuman itu berbentuk tipe 1. Jadi konsep tentang hukuman tipe 1 ini apabila ada diadakan, keberadaan penguatnya ada, kemudian menghilangkan, ya, maka dia berbentuk hukuman tipe 1. Kemudian kalau dia tidak ada atau ditiadakan, maka ini akan berkurang, maka dia hukuman tipe 2. Jadi kesimpulan kita bahwa setiap penguat positif itu mengandung dua asumsi. Yang pertama ada dan muncul menguat, ya. Kemudian kalau dia penguatan negatif, maka tidak ada atau dia tiadakan, kemudian muncul menguat. Kemudian hukuman tipe 2 ada diadakan, hilang berkurang, ya. Kemudian pada hukuman tipe 2 ini tidak ada atau tidak ditiadakan, kemudian hilang. Nah, ini yang berada pada hukuman tipe 2. Jadi memang agak sulit kita untuk memahami antara penguat negatif ini dengan hukuman, ya. Jadi pada aspek inilah kita yang sulit membedakan. Tetapi untuk menjelaskan ini tentu kita harus melihat bahwa pada komponen ini yang kita lihat, ya, bahwa di dalam penguatan negatif ini pengaruh penguat terhadap perilaku adalah muncul, sementara keberadaan penguat itu tidak ada, ya. Nah, sementara di hukuman ini keberadaan penguat itu ada, ini bisa menimbulkan pengaruh penguat terhadap perilaku itu hilang atau berkurang. Jadi ketika keberadaan penguat itu ada, kemudian ini akan pengaruh penguat terhadap perilaku itu bisa hilang. Ya karena mungkin karena hukuman tadi, ya. Nah, dan sebaliknya hukuman tipe 2 ini apabila keberadaan penguatnya itu tidak ada, kemudian ya tentu pengaruh penguat terhadap perilaku adalah hilang. Oleh sebab itu yang paling baik adalah bagaimana kita memberikan keberadaan penguat itu ada, kemudian pengaruh penguat terhadap perilaku ini ada. Jadi
bisa juga keberadaan penguat ini tidak ada, kemudian pengaruh penguat terhadap perilaku muncul ya. Nah, ini disebabkan biasanya karena memang muncul dalam diri pribadi seseorang. Karena memang motivasi yang muncul dalam diri seseorang, dalam pribadi seseorang, sehingga dia berupaya dengan keberadaan penguat itu meskipun tidak ada penguat, nah, artinya penguat tidak ada, tetapi dia berusaha untuk muncul atau menguat. Ya disebabkan karena dia menyadari pentingnya untuk perubahan perilaku bagi dirinya, terutama bagi kesehatan pribadinya. Ini saja materi kita yang bisa saya sampaikan. Nanti jumlah yang hadir ini ada 31 orang. 30 orang ya. Yang tidak hadir